Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabla nabda' dirasatana fi hadzal yawm, hayya bina naqra'u suratul Fatihah lil imamain jalilain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar As-Suyuti, nafa'anallah bi ulumihima fid daraini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih baris. Suratul Ma'unah. Suratul Ma'un. Suratul Ma'un makiyatun aw madaniyatun. Makiyatun aw madaniyatun. Makiyatun aw madaniyatun, aw nisfuha wa nisfuha, aw nisfuha wa nisfuha, aw nisfuha wa nisfuha. Sittu aw sab'u ayatin. Sittu aw sab'u ayatin. Sittu aw sab'u ayatin. Sittu aw sab'u ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din bil jazaa'i wal hisabi. Bil jazaa'i wal hisabi. Ay hal arabtahu. Ay hal araftahu. Ay hal araftahu. Wa in lam ta'rifhu. Wa in lam ta'rifhu. Wa in lam ta'rifhu. Wa in lam ta'rifhu fadzalika bitaqdiri huwa. Bitaqdiri huwa ba'dal fa'i. Bitaqdiri huwa ba'dal fa'i. Bitaqdiri huwa ba'dal fa'i. Alladzi yad'ul yatim ay yadfa'uhu. Ay yadfa'uhu. Ay yadfa'uhu. Ay yadfa'uhu bi'unfin an haqqihi. Bi'unfin an haqqihi. Bi'unfin an haqqihi. Bi'unfin an haqqihi.
waqtihi wala yahuddu nafsuhu wala ghairuhu wala yahuddu nafsuhu wala ghairuhu. Dah ala ta'amil miskin ay it'amuhu ay it'amuhu ay it'amuhu nuzilat fil 'asi nuzilat fil 'asi bin wa'ilin nuzilat fil 'asi bin wa'ilin awil walidu awil walid ibnil mughirati awil walid ibnil mughirati awil walid ibnil mughirati dah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ghafiluna 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 yuakhirunaha an waqtiha yuakhirunaha an waqtiha yuakhirunaha an waqtiha alladzina hum yura'un fis salati wa ghairiha fis salati wa ghairiha fis salati wa ghairiha wa yamna'unal ma'un kal ibrati wal faksi wal qadari wal qas'ati kal ibrati wal faksi wal qadari wal qas'ati wal qas'ati kal ibrati wal fa'si wal qadari wal qas'ati. Suratul Ma'un, surah tentang barang berharga. Al-Ma'un artinya barang berharga, barang penting, barang urgent, barang primer. Surah tentang barang berharga. Makiyatun aw madaniyatun, turun di Mekah atau di Madinah? Turun di Mekah atau Madinah? Aw nisfuha wa nisfuha, atau setengah di Mekah, setengahnya di Madinah? Atau setengah di Mekah, setengah di Madinah? Situ aw sab'u ayatin, 6 atau 7 ayat. 6 atau 7 ayat. Apa surah Al-Ma'un? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat pertama dalam kurung
tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Di luar kurung, bil jazai wal hisabi, tentang pembalasan dan penghitungan, tentang pembalasan dan penghitungan, koma, maksudnya apakah kamu mengetahuinya? Maksudnya apakah kamu mengetahuinya? Koma, tanda tanya ya. Koma. Wa in lam ta'rifu, jika kamu belum tahu, titik 2. Jika kamu belum tahu, titik 2. Ayat kedua. Jika kamu tidak tahu, akan diterangkan di ayat-ayat selanjutnya maksudnya ya. Maka titik 2 langsung ke ayat 2 dalam kurung, fadzalika, dia itulah. Dia itulah dalam kurung ayat kedua dalam kurung, dia itulah atau ia itulah. Yaitu atau dia itulah, bitakdiri, di luar kurung, bitakdiri huwa ba'dal fa, dengan ilustrasi domir huwa, domir huwa ba'dal fa, setelah huruf fa, setelah huruf fa. Jadi dalam kajian, dalam ilmu nahu, fahuwa, ada kata huwa di situnya. Fahuwa zalika, maka dia itu, itulah ya, dalam ayat itu diilustrasikan, ditakdirkan. Dalam kurung, alladzi yadu'ul yatim, maka dia itulah tadi dalam kurung tadi. Kemudian dalam kurung selanjutnya, orang-orang yang menghardik anak yatim. Alladzi yadu'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Di luar kurung, ayat fa'uhu bi'unfin an haqqihi, maksudnya mengusirnya dengan kasar. Maksudnya mengusirnya dengan kasar. An haqqihi, dari hak-haknya, dari hak-haknya. Dari hak-haknya. Dalam kurung ayat 3, dalam kurung, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Di luar kurung, nafsuhu wala ghairuhu, dirinya dan orang lain. Dirinya dan orang lain. Dalam kurung, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin, untuk memberi makan orang
miskin. Di luar kurung, ai it'amuhu, maksudnya memberinya makan. Ai it'amuhu, maksudnya memberinya makan. Koma. Nuzilat fil As bin Wa'il. Surah ini turun kepada As bin Wa'il. Surah ini turun kepada As bin Wa'il, nama orang As, pakai koma atas, A S H, As bin Wa'il, Wa'il, atau Walid, atau Walid bin Mughirah, atau Walid bin Mughirah, atau Walid bin Mughirah. Masih ingat siapa Wa'il bin As? Yang apa? Ayat atau surah sebelumnya? Surah sebelumnya, surah Al-Kautsar, yang ngatain Nabi tak punya keturunan. Nah, jadi memang As bin Wa'il ini jahat. Tapi ada yang pendapat juga surah ini turun kepada Walid bin Mughirah, sama juga tokoh orang kafir Quraisy ya. Dalam kurung ayat 4, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Ayat 4 dalam kurung, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yaitu, masih ayat 5 ya dalam kurung, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ghafiluna, sama, lalai ya. Lalai. Bila? Yuakhirunaha an waktiha, mengakhirkan dari waktunya. Mengakhirkan dari waktunya atau mengakhirkan waktunya, waktu sholat. Ayat 6, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Di luar kurung, fis sholati wa ghairiha, ketika sholat atau lainnya, atau ibadah lainnya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah atau tidak mau memberikan barang-barang yang berguna. Mencegah memberi atau meminjami barang-barang yang berguna. Di luar kurung, barang-barang berguna itu, yang penting itu, yang urgent itu, yang primer itu, kal ibrati, seperti jarum. Seperti jarum
kapak seperti jarum, seperti kapak, mangkok, kuali dan mangkok, wal qadri kuali, wal qas'ati mangkok. Orang-orang yang enggan atau tidak mau membantu dengan barang yang berguna, yang bermanfaat seperti jarum, kapak, apa tadi? Kuali dan mangkuk. Oke, kita penjelasannya. Suratul Ma'un, surah tentang Al-Ma'un. Ma'un itu berarti barang-barang urgen, barang-barang primer, kebutuhan setiap hari, kebutuhan banyak orang, keperluan banyak orang. Surah ini diturunkan di kota Mekah atau pada periode Mekah, atau ada pendapat juga pada periode Madinah atau di kota Madinah. Ada pendapat yang ketiga lagi, setengahnya di Mekah, setengahnya di Madinah. Terdiri dari 6 atau 7 ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Bil jazaa'i wal hisabi. Mendustakan itu artinya tidak mempercayai akan adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Atau ada juga yang mengartikan bahwa akhir itu ada agama. Jadi tahukah kalian orang-orang yang mendustakan ada agama? Bil jazaa'i wal hisabi. Dia mendustakan atau tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Al-jaza itu hari pembalasan. Wal hisab hari perhitungan. Nanti akan dihitung amal baik, amal buruk mana yang lebih banyak. Kalau amal baik lebih banyak masuk surga. Kalau amal buruk lebih banyak masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ai hal arabtahu. Maksudnya, apakah kamu tahu orang-orang seperti itu? Kalau tidak tahu, maka penjelasannya ada di ayat-ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu, atau orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu, ya, dia beriman mungkin saja, tapi dia seolah-olah tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena yang ia lakukan itu tidak sesuai apa yang harusnya ia lakukan. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Nah, kita tidak boleh jahat sama anak yatim. Anak yatim itu orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya, yatim belum balik, belum dewasa, masih kecil, ditinggal mati orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau dua-duanya, yatim. Dan anak itu harus kita kasihi, kita sayangi. Karena Nabi Muhammad itu anak yatim. Nabi Muhammad belum lahir, bapak beliau sudah meninggal dunia. Ya, kemudian waktu kecil ibunya juga meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad itu anak yatim. Maka kata Nabi, saya nanti di hari kiamat itu sama anak yatim itu sangat dekat. Ya, jadi kita tak boleh menghargai anak yatim. Malah kita dianjurkan untuk menyayangi, mengasihi anak yatim. Ya, maka pahala orang yang mengasihi, menyayangi anak yatim itu luar biasa. Ayat fa'hu bi'unfin an haqqihi. Menghardik anak yatim itu maksudnya adalah mencegahnya dengan kasar atau menghardiknya dengan kasar dari hak-haknya. Haknya apa anak yatim itu? Dikasihi dan disayangi, tapi ternyata dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Itu tak boleh. Itu kalau melakukan seperti itu seolah-olah dia mendustakan hari pembalasan. Seolah-olah dia tidak percaya dengan hari kiamat.
Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, jadi orang yang tidak menganjurkan baik dirinya, artinya dirinya itu pemalar, pelit, nggak mau mengasih makan orang miskin, bersedekah kepada orang miskin, orang yang tidak mampu. Padahal dia mampu, dia punya, tak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, tak mau berinfak, tak mau bersedekah, tak mau mengayomi orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin. Orang yang mencegah dirinya, selain dia mencegah dirinya, dia juga mencegah orang lain. Anda usah kasih hartanya, Anda usah keluarkan zakat, Anda usah keluarkan infak. Itu yang kedua, orang yang mencegah memberi makan orang miskin. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat kok celaka, gimana caranya? Orang sholat celaka. Kalau orang yang tak sholat, gimana kira-kira? Sholat aja celaka, apalagi tidak sholat. Lalu sholat seperti apa yang sholat celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang lalai itu? Kata tafsir, kata mufassir ini adalah yuakhiruna an waqtiha, suka sholat di akhir waktu, suka melambat-lambatkan sholat, suka menunda-nunda sholat. Ya, sholat subuhnya jam berapa? 7. Dilambat-lambatkan, dah mau habis waktu baru sholat. Orang azan tak pergi ke masjid, tak pergi ke mushola, main HP, main ini dan itu, sibuk dengan yang lain. Nah, ini anak-anak suka nih. Kemarin acara paskibra ada yang sholat tak asal di sini. Paskibra kau di situ, latihan kemarin, ini OSIS. Ya, sholat tak asal di sini. Pas waktu sholat. Nah, jadi kalau sholat itu berhenti, kegiatan itu berhenti dulu, pending sebentar dulu, ya, paham ya? Pokoknya apapun nanti kegiatan, kalau ada di sekolah kegiatan, ketika waktu sholat berhenti dulu sebentar, ya, dan komandan ya. Nah, itu lebih penting. Nah, maka dulu guru Ustaz bilang, kalau acara kita sebesar apapun acara kita, semewah apapun kegiatan kita, sesukses apapun kegiatan kita, tapi kalau ada satu panitia saja saking sibuknya sehingga dia tidak sholat, maka kegiatan itu bisa dianggap gagal. Kegiatan itu tidak dianggap sukses karena satu panitia saja yang tak sholat karena sibuk kegiatan ini itu. Apalagi kalau tak sholat semuanya, ya, sibuk, ya, hanya kejar dunia, kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan itu. Nah, saking main lombanya lupa waktu sholat lagi. Tengok waktu sholat lupa. Nah, makanya kalau ada waktu sholat, azan, kemudian pergi sholat dulu, ending dulu semua, break dulu semua. Nah, itu biasakan ya, biasakan. Nanti kedua setelah lulus pun seperti itu. Artinya itu menjadi karakter kita. Dimanapun kita berada, apapun kesibukan kita, ketika waktu sholat sudah tiba, kita langsung break, kita langsung istirahat sebentar, sholat dulu, ya. Jangan nanti aja. Tiba-tiba habis waktu sholat, azan waktu sholat selanjutnya tiba, baru ingat, oh belum sholat tadi. Berdosa melalaikan sholat. Celakalah orang yang sholat, orang yang suka melambat-lambatkan sholatnya, suka mengakhir-akhirkannya, menunda-nunda.
Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang suka berbuat riya fi sholati, dalam sholat, wa ghairiha. Jadi orang yang sholat tapi niatnya riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia jelas tidak mau memberikan bantuan barang-barang berharga, nggak mau memberikan bantuan barang-barang berharga, pelit, ya, nggak boleh pelit, karena kalau orang pelit itu berarti dia mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Ya, jangankan memberi, meminjamnya itu tak mau. Ya, seperti apa kata mufasir? Kata mufasir, barang-barang berharga itu seperti jarum, kapak, kuali, mangkok, itu urgent dulu. Nah, kalau sekarang apa kira-kira yang penting itu? Nah, kawan minjem motor untuk hal yang penting, kalau usah, itu rusak motor saya, nanti habis bensinnya. Nah, pelit itu namanya. Atau hal-hal lain, pinjam pulpen, mau nyegat sebentar, udah habis cintanya nanti. Pinjam apa lagi? Kadang kalau dipinjam itu tidak usah hilangannya. Saya tahu menjaga sendiri. Ya, jangan pelit. Ya, kecuali tadi kalau memang dia kebiasaan, misal kalau dia dipinjamkan dia tidak ada amanah, nah, itu oke lah, ada alasan. Tapi bagusnya kita tetap tidak boleh pelit. Kalau ada orang pinjam, selama kita bisa membantu, kita bantu. Karena kita hidup ini kan bersosialisasi, hidup bersama, apalagi nanti di masyarakat. Jangan nanti sombong-sombong sendiri, mungkin itu sangat berharga. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak kita pakai lagi, seperti pakaian, mungkin kecilan atau udah tidak lagi, yang kasihkan yang diperlukan. Pasti ada yang lebih memerlukan, pasti ada yang membutuhkan barang-barang yang dianggap tidak berharga. Kalian buang sisa minuman, plastik, botol, sampah sembarangan di situ, kan bagi orang yang pemulung harga itu, ya tidak sembarangan. Makanya kalau bisa ya kumpulkan, nanti kalau datang dia kasih ini gitu. Itu kan berharga juga bagi kita, tidak berharga tapi sedikitnya berharga, ya. Apalagi ada pakaian, ada baju yang atau hal-hal lain yang menurut kita tidak kita pakai lagi, yang lebih daripada busuk lapuk di lemari, mending kasih orang lain. Paham? Kita sampai jam berapa ini? Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Ayat-ayat selanjutnya baca. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik, mencaci, memaki anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak mau menyantuni, tak mau mengasihi, tak mau menyayangi, tak mau berbagi dengan orang-orang miskin, orang yang tak punya, orang yang papa, orang yang memerlukan tempat tinggal, pakaian, makanan, ya. Kemudian celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang lalai dalam sholatnya itu tafsirnya? Orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat sehingga habis waktunya atau udah mau habis waktunya baru dia duduk-dudukan.
habis waktunya atau udah mau habis waktunya baru dia sibuk. Nah, tadi dengan azan dia aja ya, nanti. Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang suka berbuat dari ria itu apa? Pamer, suka memamerkan amal ibadah. Alhamdulillah dah ngaji 2 juz, ada statusnya. Alhamdulillah sudah sholat tahajud dari malam. Buat status dia, niatnya supaya dipuji orang. Wah, tidak ada nilainya itu, tidak ada nilainya. Jadi kalau kita ibadah itu, apapun ibadahnya harus lillahi ta'ala, tidak mengharap yang lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas. Kata Habib Al-Jufi, ikhlas itu seperti angka 1. Ibadah-ibadah lain itu seperti angka 0. Kalau 0 dikasih angka 1 berapa jadinya? 10. Dihilangkan satunya? Tidak bernilai ya. Jadi ibadah kita itu sholat, zakat, puasa, haji, belajar dan lain sebagainya, tidak ada angka 1 apa nilainya? Tidak ada ikhlas, tidak ada nilai. Tapi kalau sudah ada ikhlas, makin banyak nolnya makin banyak pahalanya ya. Angka 1 tambah 1 nol 10, tambah 2 nolnya 100, tambah 3 1000, tambah 4 10.000, tambah 5 100.000, tambah 6 1 juta, tambah 7 10 juta, tambah 9 nolnya 9 nolnya 9. Tapi 09 atau jutaan nolnya, tapi angka 1-nya ditambah, kita buat. Ada nilainya kan? Jadi ikhlas itu seperti angka 1, ibadah itu angka 0. Jadi kalau ibadahnya banyak, angka 1-nya tak ada, ikhlas tak ada, beribadah tapi tak ikhlas, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.